anak-anak sahabat Gabriel, jumpa lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran kali ini. Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat. Kali ini kita akan bicara tentang gerak benda. Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap titik acuannya. Dan titik acuan artinya titik awal atau titik di mana pengamat berada. Gerak itu bersifat relatif, artinya gerak itu sangat bergantung pada titik acuannya. Misalnya, si A berada di dalam sebuah mobil yang sedang bergerak, sementara si B mengamati mobil yang bergerak dan mengatakan bahwa si A sudah bergerak bersama mobil. Tetapi penumpang yang berada di dalam mobil mengatakan bahwa yang bergerak hanya mobil. Si A tidak bergerak karena tidak mengalami perubahan posisi. Jadi disinilah letak kerelatifan gerak. Si B melihat A bergerak, tetapi penumpang di dalam mobil melihat si A tidak bergerak karena posisinya di dalam mobil tidak berubah. Ada lagi gerak semu. Gerak semu adalah gerak benda yang sifatnya seolah-olah bergerak tetapi sebenarnya tidak bergerak. Sebagai contoh, mungkin kalian ketika kalian berada di dalam sebuah mobil yang sedang bergerak dan pandanganmu diarahkan keluar. Di sana kalian dapat melihat rumah atau pohon-pohon ikut bergerak, tetapi sebenarnya tidak bergerak. Jadi pohon-pohon atau rumah atau batu-batuan atau benda apa saja yang kita lewati kelihatan seakan-akan ikut bergerak, tetapi sebenarnya tidak bergerak. Inilah yang dimaksudkan dengan gerak semu. Berdasarkan lintasannya, maka gerak dibedakan atas 3 macam, yaitu gerak lurus, gerak parabol, dan gerak melingkar. Gerak lurus yaitu gerak yang lintasannya lurus. Contoh, mobil yang sedang melaju melintasi jalan yang lurus. Gerak parabol yaitu gerak yang lintasannya berbentuk parabol. Contoh, gerakan bola basket yang masuk ke ring, atau gerakan bola bulu tangkis akibat dorongan dari raket. Gerakan benda-benda itu akan membentuk lintasan parabol, sehingga di situ kita katakan bahwa gerak yang seperti parabol itu dikatakan sebagai gerak parabol. Gerak melingkar yaitu gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Contoh, gerakan jarum jam atau gerakan bulan mengelilingi bumi. Gerakan-gerakan benda itu membentuk lingkaran, sehingga gerakan-gerakan seperti itu digolongkan dalam gerak lingkaran atau gerak melingkar. Berikut, berdasarkan percepatannya, maka gerak dibedakan atas 2 macam, yaitu gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB, dan yang kedua gerak lurus berubah beraturan yang disingkat dengan GLBB. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak benda yang lintasannya lurus dan kecepatannya tetap atau konstan. Contoh, mobil yang bergerak pada jalan yang lurus
dengan kecepatan yang tetap atau tidak berubah. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama, gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Contoh, buah yang jatuh dari pohon, atau sepeda, atau motor, atau mobil yang melewati jalan yang menurun. Gerakan benda-benda itu termasuk di dalam gerak lurus berubah beraturan dipercepat, karena gerakannya dipercepat. Pernah mengalami. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Batu yang dilemparkan ke atas, gerakannya makin lama makin pelan. Contoh lain, sepeda, motor, atau mobil yang melewati tanjakan atau jalan yang mendaki. Gerakannya itu makin lama makin lambat, sehingga ini merupakan contoh dari atau termasuk contoh dari gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Demikian jumpa kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat, selalu cuci tangan, jaga jarak, rajin belajar, dan jangan lupa berdoa. Salam semangat.